Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa hari ini. Siap berdoa mulai. Hitung sampai 3 itu kan ya. 1, 2, 3. Ini hari ini masuk semua? Masuk. Ada yang izin, ada yang sakit ya, masuk semua ya. Oke. Pagi ini siapa yang bersedih hati? Ada apa enggak? Semuanya bahagia? Ya, semuanya bahagia. Kalau semuanya bahagia, silakan disiapkan alat tulisnya. Siap semua? Siap. Ya. Sebelumnya, Pak Danur mau mengingatkan kalian terkait dengan kesepakatan kelas 6. Kira-kira kesepakatan kelas kita ini apa aja? Berdoa sesudah dan sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, yang kedua apa lagi? Datangnya tepat waktu, tidak ada yang telat. Ada lagi? Menghargai sesama, menghargai, menghormati teman, kemudian bapak ibu guru ya. Ada lagi? Sudah?
Mengikuti pembelajaran bagaimana? Semangat. Ya, mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Oke. Sekarang, nah ini kira-kira siapa di antara kalian yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah membantu orang tua, entah itu ibu atau bapak kalian? Ada yang mau? Ya, Ibnu. Memberikan kopi. Membantu ibu membelikan kopi. Ya, ada lagi? Siapa yang tadi pagi membantu orang tuanya? Entah itu mungkin merapikan tempat tidurnya atau mungkin menyapu. Ada lagi selain itu? Ya, Mbak Ade. Apa Mbak Ade? Menyapu ruang tamu ya Mbak? Oh iya, betul. Membantu ibu menyapu ruang tamu. Oke, dua contoh tadi kira-kira itu mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila apa tidak? Ya, benar. Ya, tadi ada membantu itu memberikan kopi, membantu ya, membantu itu salah satu penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Oke, sekarang untuk pembelajaran hari ini nanti tujuannya yang pertama itu kalian mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologis negara. Kemudian kalian nanti juga mampu untuk membuat poster kreatif sederhana. Nah, poster ini terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian penilaiannya nanti Pak Danu akan menilai kalian ketika kalian berdiskusi kelompok. Selain itu nanti akan ada presentasi tiap kelompok nanti juga akan dinilai. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk di pembelajaran. Sebelumnya ada pertanyaan, mengapa kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa? Ada yang bisa? Ibnu, oke. Karena pandangan dan pedoman bangsa. Pandangan Dan pedoman juga. dan pedoman hidup bangsa. Ada jawaban lain selain itu? Sebagai pandangan hidup, Pak, sebagai pedoman, betul sekali ya. Mengapa kita harus menerapkan Pancasila? Karena Pancasila itu sendiri sebagai pandangan hidup bangsa, Pak. Artinya ini sebagai pedoman kita dalam berperilaku atau bertindak, ya. Tapi tidak bisa seenaknya sendiri, gitu ya. Supaya apa? Kalau tindakan kita, perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hidup kita akan menjadi apa? Tentram. Hidup kita akan menjadi tentram, rukun, aman, damai. Ya. Lanjutnya, bagaimana cara kalian sebagai seorang pelajar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan di sekolah ini, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Nah, sebagai contoh, ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Misalkan di sekolah, apa ya? Iya, belajar. Kemudian apa? Doa sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar itu juga termasuk ya. Terkait dengan sila berapa itu? Pertama. Sila yang pertama, Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Oke, nanti akan kita pelajari lagi lebih dalam. Itu tadi kan contoh kecil ya, satu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang Pak Danu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompoknya nanti akan ada 4 anak, gitu ya. Nanti di kelompok kalian nanti akan ada diskusi untuk mengerjakan lembar kerja. Ini
pembagian kelompoknya. Ada kelompok Nusa, ini tadi ada Ibnu, Adela, Belinda, Rizal, kemudian kelompok Tansa. Terlihat ya? Terlihat dari tempat duduknya ya. Sekarang silakan kalian bergabung di kelompoknya masing-masing sesuai dengan nama ini. Mejanya diatur, koordinat diatur. Duduknya di sini. Ini yang dipindah. Kursinya dipindah. Mejanya diukur jadi satu. Sudah siap? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, ini nanti Pak Jono akan membagikan lembar kerja yang nanti akan kalian kerjakan secara kelompok. Usahakan setiap anggota kelompok nanti bisa berkontribusi, artinya ya saling bekerja sama, nggak hanya satu orang saja yang berpikir, yang lainnya adalah bermain sendiri. Tidak seperti itu ya. Usahakan semuanya bekerja sama ya, supaya apa? Hasilnya nanti bisa maksimal, bisa berarti itu ya. Nanti kalian akan mengerjakan ini di sini di tabel ini. Ini contoh-contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sila pertama sampai sila kelima. Nanti diisikan ya contoh penerapannya seperti apa. Setiap sila nanti diusahakan diisi 2 ya. Setiap sila diisi 2 ya. Terus kemudian untuk yang berikutnya ini kalian disuruh menuliskan tindakan nyata yang akan kamu lakukan minggu ini untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sudah jelas? Terus kemudian Pak Doni mengingatkan untuk mengerjakan ini nanti itu ya kalian akan melihat tayangan video terlebih dahulu. Kemudian selain melihat tayangan video ini, kalian juga bisa membuka buku kalian ya untuk mengerjakan soal ini. Jelas? Jelas. Sekarang sudah siap menyimak videonya? Sudah ya? Coba Pak Doni putarkan dulu. Silakan diamati dengan seksama supaya nanti tahu apa isi dari video. Materi yang dibahas dalam video kali ini adalah makna sila-sila Pancasila dan penerapannya sehari-hari bagi seorang pemimpin. Materi kelas 6, tema 7 kepemimpinan. Muatan pelajaran PPKN kompetensi dasar 3.1. Let's go. Makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, sila pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2.
mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda. 3. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. 4. Mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Setiap orang harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berlandaskan pada Pancasila. Salah satu bentuk penerapan nilai Pancasila sila pertama adalah saling menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama lain. Kerukunan antar umat beragama dapat menciptakan lingkungan yang damai. Berikutnya, makna sila kedua Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Pemimpin inilah yang mengendalikan anggotanya. Pemimpin harus menyatukan seluruh anggotanya. Semua dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, pemimpin harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai-nilai lain yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kita lanjut makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Dapatkah kamu menyebutkan sosok pemimpin yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu? Ya, banyak sekali sosok pemimpin yang terdapat di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya, ayah sebagai pemimpin dalam keluarga, ketua RT sebagai pemimpin di lingkungan rukun tetangga, ketua kelas sebagai pemimpin di kelas, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, dan ada presiden sebagai pemimpin negara. Apa saja tugas seorang pemimpin? Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Nilai persatuan merupakan nilai pokok dalam Pancasila sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna dan nilai persatuan. Adapun makna dan nilai lainnya antara lain sebagai berikut. 1. Menempatkan kepentingan, keselamatan, kesatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. 3. Menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, jika semua nilai-nilai tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya dapat mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia juga tidak akan mudah terpecah belah. Berikutnya,
makna sila keempat Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. 3. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan. Serta yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah makna sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak peduli apapun status sosial, suku, bangsa maupun warna kulitnya harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Dengan begitu akan terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai butir-butir Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. 2. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 3. Gemar menolong orang lain dan bekerja keras. 4. Menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anak, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Semua perilaku dan sikap setiap individu harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggota yang dipimpinnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itu tadi tayangan video. Sudah disimak? Sudah diamati? Kira-kira setelah melihat, menyimak video tadi, apa yang kalian dapatkan? Membahas tentang apa di video tadi? Nilai-nilai dan makna dalam sila Pancasila. Nilai-nilai penerapan dan makna dari sila-sila Pancasila. Ternyata penerapan nilai-nilai Pancasila ini bisa dilakukan di manapun kita berada, baik di sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Oke, sekarang kalian akan mengerjakan LK, lembar kerja yang sudah disiapkan oleh Pak Danu. Nah, Pak, untuk mengerjakannya nanti waktunya berapa menit ya? 15 menit cukup ya? 15 menit cukup. Tadi sudah dijelaskan bagaimana nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja ini. Gitu ya? Oke, sudah jelas tadi dijelaskan. Apa mungkin masih ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan sama Pak Danu. Ada pertanyaan? Silakan. Apa-apa? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Pak Danu pengen melihat semangat kalian. Semangat orang. Oke. Tepuk semangat. Anak BK
biasa ini ya semangatnya ya. Pasti nanti ini mengerjakan lembar kerjanya ini tetap ini nanti. Tolong ditulis nama kelompoknya. Ini tadi kelompok apa? Kelompok nusa. Silakan ditulis nanti ditaruh di atas meja sini. Ini tadi kelompok apa? Kelompok bangsa. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya. Ini nama apa? Nama kelompoknya apa? Tanah air. Silakan ditulis yang besar. Tanah air. Ini bangsa. Ini nusa. Di baliknya di kertas kosongnya itu, ya. Di kertas kosongnya ini ya, ditulisi nusa yang besar sama anggota kelompoknya. Oke. Silakan ditulis bangsa yang besar. Jangan tanah air yang besar biar kelihatan. Yang besar. Nusa. Terus bangsa ini tanah air. Ya. Sudah. Sudah ditulis nama kelompoknya. Sekarang Pak Ibu bagikan lembar kerjanya. Silakan ditulis nama kelompoknya di sini, kemudian anggota kelompoknya juga ya. Yang ini juga ditulis nama kelompok dan anggotanya ini juga. Ini ditempel di sini ya. Dan diselipkan di sini meja bangsa kelompoknya. Dan silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang ya. Oke, silakan kerjakan. Silakan didiskusikan sama kelompoknya. Silakan didiskusikan sama temannya. Letakkan di sini aja. Dan fokus di sini. Jangan sampai fokus di lembar kerjanya. Ini di sini. Ya. Coba tulis nama kelompoknya.
Bagaimana? Sudah selesai apa belum? Waktunya sudah habis lah ya. 15 menit waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah diteliti? Oke, kalau sudah berarti sekarang waktunya presentasi. Kira-kira dari 3 kelompok ini yang mau maju terlebih dahulu kelompok mana? Ada tanpa ditunjuk langsung maju. Ternyata pengen maju semua. Pengen maju semua. Ya kelompok sana pengen maju, sini pengen maju, sini juga pengen maju. Yang biar adil. Sesuai dengan sila berapa? Adil. 5 dan adil. Perwakilan satu kelompoknya maju di sini. Ketuanya mungkin ya bisa salah satu saja di sini. Pak, nanti yang menang nanti maju duluan, yang kalah berikutnya ya, kalah berikutnya. Sudah? Dan di sini ya silakan. Pak, dilihat ya. Oke. Wah, dalam nomor 1 dari maju. Kelompok pertama maju ya. Terus kelompok yang kedua kelompok mana tadi? Kelompok bangsa, kemudian tanah air, nanti yang terakhir ke apa ya? Sekarang kita persilakan kelompok nusa terlebih dahulu. Nanti grupnya yang mana? Presentasinya nanti itu ya apa? Diperkenalkan terlebih dahulu nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa, gitu ya. Kemudian baru disampaikan hasil diskusi. Oke, sudah jelas yang mau presentasi. Kemudian yang kelompok yang di belakang tidak maju ini nanti punya kewajiban untuk memberikan tanggapan, atau mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sama kelompok nusa. Itu ya, memberikan tanggapannya yang seperti apa Pak? Tanggapannya yang positif untuk kelas apa untuk kelompok nusa. Jelas? Sudah jelas apa belum? Sudah jelas? Kemudian nanti kalau yang presentasi, kalau sudah dipresentasikan, tugasnya nanti bisa ditandakan di ini, sudah ditulis Pak Dalu sesuai dengan kelompoknya di bawahnya ya, agak ke sini kelompoknya, nanti agak ke utara ya itu ya. Jelas? Bisa dimulai presentasinya? Oke, silakan dimulai.
Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya. Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Menghargai dan menghormati agama lain. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mencintai sesama teman. Sila 3. Persatuan Indonesia. Saling bergotong royong dan cinta tanah air. Sila 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila 5. Menjaga dan mendukung wilayah Indonesia. Sila 6. Bekerjasama, bersinergi dan berhemat. Tuliskan 3 tindakan nyata yang akan kamu lakukan untuk menghargai Pancasila. 1. Saling tolong-menolong sesama teman. 2. Menyebarkan keseluruhan kepercayaan. 3. Saling bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dulu. Tapi sudah dipresentasikan kelompok Wisma. Sekarang untuk kelompok bangsa silakan berikan tanggapannya. Silakan. Siapa dulu yang mau menanggapi? 1. Perwakilan dari kelompoknya. Ya, siapa? Ya, Tina, silakan berdiri. Tapi penjelasannya sudah sangat jelas dan persilannya tadi sudah jelas ya. Sudah betul ya, sudah betul. Oke, kemudian kelompok tanah air, silakan berikan tanggapannya. Siapa yang mau maju? Ya, bagus, silakan berdiri. Luar biasa. Nah, apanya itu? Penjelasannya. Ya, tadi soalnya tadi sudah diberikan tadi ya beberapa sila, kemudian sama contoh-contoh nyata dari keterangan sila tadi ya. Oke, terima kasih. Bagus, silakan bisa duduk kembali. Oke, sekarang untuk kelompok Nusa ini sudah luar biasa ya. Kira-kira enaknya ini dikasih apa enggak? Dikasih apa? Jempol. Tepuk jempol. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol. 1. Oke, satu ketuaan kelompok Nusa tadi yang sudah luar biasa. Silakan ditempelkan di sebelah utara ini. Nah, nanti ini buat oke, nah, silakan duduk kelompok Nusa. Sekarang gantian kelompok ini berdua apa kalau mana kelompok bangsa ya. Silakan maju ke depan semuanya. Bacaan berikutnya juga tidak apa-apa ya, dibacakan dengan
Ya, Felida. Kelompok bangsa luar biasa. Jelasin dulu ya. Udah. Oke, ya. Kelompok tanah air. Ya, Aki, dibagi lagi. Kelompok bangsa menjelaskan secara lengkap dan baik. Sama? Ya, sudah. Oke berarti ya. Jadi, oke. Nah, baik sih. Oke, mendapatkan tanggapan positif ini dari dua kelompok. Sekarang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa duduk di tempatnya. Kelompok bangsa luar biasa apa enggak? Luar biasa. Dikasih apa enggak? Sip. Dikasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Dua kelompok sudah maju masing-masing. Sekarang tinggal satu kelompok tanah air. Ini penutup itu ya. Silakan bagus dan kawan-kawan. Silakan. Suaranya yang agak nah, ini sudah dikatakan apa belum? Ini dikatakan terlebih dahulu ya. Baik. Kasih tempat ya. Oke. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang kami tampil menyebut dengan contoh penerapan keselamatan terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. 2. Disiplin dalam beribadah sesuai keyakinan agamanya. Bila kedua manusia ada adil dan beradab, berteman dengan sesama, teman tanpa membeda-bedakan suku, saling mencintai sesama manusia. Kesatuan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, kerajaan yang dipilih harus dengan kebijaksanaan dalam pembicaraan dan perwakilan. 1. Menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikan dengan cara yang menyenangkan. 2. Menerima terhadap ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Sila kelima, mengapa keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Teruskan juga tindakan nyata yang akan kamu lakukan minggu ini untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tolong menolong, bermusyawarah, mengusulkan tugas, toleransi. Sekian hasil dari kelompok. Ini kesempatan temannya untuk memberikan tanggapan. Kelompok Musa dulu yang memberikan tanggapan. Silakan ya, diwakili oleh Ibnu. Kelompok tanah air sudah bagus dan luar biasa. Kelompok bangsa diwakili apa? Ada. Kelompok tanah air sudah baik dan bagus penjelasannya. Baik dan sudah bagus penjelasannya sudah lengkap ya. Jawabannya tadi yang ada di sekarang dikasih apa enggak ini? Dikasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol,
Tiga kelompok sudah presentasi secara bergantian tadi, sudah memberikan tanggapannya. Jadi kira-kira setelah tadi diskusi kemudian presentasi, kira-kira tadi sudah paham ya, sudah paham penerapan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama tadi, terus kemudian sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sudah paham ya. Kemudian tadi juga contoh nyatanya kira-kira yang mau dilakukan di minggu ini tadi juga sudah dituliskan dengan sangat jelas ya. Mau kelompok tadi kelompok bangsa mau bergotong royong Pak, membersihkan kelas, membersihkan ruang kelas, nanti saling membantu membersihkan kelasnya. Itu contoh nyata ya, contoh nyata penerapan atau pengamalan sila-sila dari Pancasila gitu. Ada apa lagi ya? Kalau gotong royong masuk di sila berapa? Sila ketiga ya. Terus kemudian saya mau beribadah awal waktu Pak, tadi ada ya, beribadah di awal waktu, berarti setelah azan langsung saja mengambil air wudhu terus sholat gitu ya. Itu sesuai dengan pengamalan sila ke-1 Pancasila. Sekarang ini, setelah ini kalian akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu membuat poster sederhana. Walaupun sederhana, nanti diusahakan posternya poster kreatif ya, poster kreatif sederhana. Nah, sebelum kita membuat poster, tahu poster ya? Tahu ya, poster itu seperti apa? Ada gambarnya, kemudian ada tulisannya atau disebut dengan slogan ya. Dibuat dengan apa? Disebut dengan slogan. Berarti nanti ada gambarnya mungkin bisa dibuat secara warna-warni, kemudian juga ditunjukkan slogan atau ada kata-katanya. Nah, sebelum membuat poster, di sini kita akan menyusun rencana terlebih dahulu. Yang perlu kita rencanakan apa saja? Ini menentukan tema. Pak, nanti memilih tema berarti ya Pak? Ya, setiap kelompok memilih tema. Ini proyek bersama kelompok ya. Nanti setiap kelompok memilih tema satu saja. Contoh tema apa ya? Gotong royong. Oke. Dari kelompok Nusa gotong royong Pak. Gotong royong berarti sesuai dengan sila ke-3. Ada yang mau mengambil tema beribadah mungkin beragama sesuai dengan sila berapa itu? Nah, 1 misalkan nanti ada yang mengambil temanya itu keagamaan atau beribadah, itu 1 ya. Nanti dibagikan lembaran Pak Jarod ini, nanti ditulis nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya. Pertama nanti menentukan tema, kemudian desain visualnya ini gambar ya. Nanti gambarnya apa ya kira-kira ya? Nek gotong royong yo, gambarnya itu ono anak-anak sedang membersihkan, mungkin membersihkan halaman sekolah, mungkin membersihkan kelas. Berarti kalau gotong royong kan nggak hanya 1 anak, banyak anak ya. Nah, itu contoh gambarnya. Warnanya bebas memilih warna, dikasih warna biru, hijau, oranye, tergantung selera kelompoknya masing-masing. Kemudian slogannya ini nanti bisa dituliskan. Kalau mengambil beribadah Pak, ya bisa rajin berdoa, hidup bahagia. Ya, ditambahkan tulisan ya rajin berdoa, hidup bahagia. Itu contohnya seperti itu. Kemudian harus dibagi tugas. Kan 1 kelompok ada 4 anak. Ini harus dibagi tugas. Nanti yang menjadi penulis siapa? Menulis slogannya tadi ya. Terus kemudian penggambar yang membuat sketsa gambarnya nanti siapa? Dipilih sing kira-kira sing pinter gambar apa? Kowe bagian penggambar. Membuat sketsa. Kemudian nanti yang mewarnai, pewarna, sing pinter mewarnai, yang pinter membuat gradasi warna siapa? Nanti tugasnya itu dibagi apa? Tiap anggota kelompoknya. Kemudian ada penyusun, ini nanti
untuk menyusun ini ya, posternya ini. Silakan ditulis nama kelompok dan anggota kelompoknya, kemudian diisi. Cepat ya, dikasih waktu 5 menit. Tapi sebelumnya diletakkan dulu aja kertasnya. Ya, coba diperhatikan dulu. Sebelum menulis, sudah ditulis nama kelompoknya ya. Diletakkan dulu kertasnya, ditindai bukunya biar tidak meledak. Sekarang kita bermain game terlebih dahulu. Namanya gamenya ini pulpen persatuan. Pak, ini cara mainnya nanti dijelaskan. Caranya seperti ini. Bisa maju, tegak bawa pulpennya. Nina bisa maju ke depan, Pak Janus. Nah, caranya seperti ini. Pulpennya tegak ini ditempelin di telunjuknya. Pak Janus juga telunjuk. Ini cara mainnya. Ya. Nah, ini seperti ini. Jelas? Nanti membuat lingkaran, Pak. Betul, membuat lingkaran. Ini namanya game pulpen persatuan. Yuk, silakan maju sesuai dengan kelompoknya. Kelompok besar di sini, yang kelompok besar di sini, yang kelompok tanah air di sini. Silakan di atas nggak apa-apa. Silakan di atas. Kalau di atas semua. Kalau di bawah semua. Oke? Sudah? Dihitung kan ya, dihitung sampai hitungan 3. Nanti sudah siap semua. Bagi yang pulpennya jatuh nanti kalah. Silakan duduk di kursinya. Berarti nanti tinggal 2 kelompok. Jelas? Sudah siap? Nah, yang jatuh nanti kalah ya. Terus duduk ya. Siap? Hitung 1, 2, 3. Dengarkan aba-abanya Pak Janus. Silakan kalian jongkok. Berdiri. 1. Kelompok mana yang jatuh duduk pulpennya? Kelompok bangsa silakan duduk di tempat duduknya sudah kelar. Silakan bergerak ke utara. Bergerak utara. Utara mana utara? Utara sana. Utara sana. Bergerak utara. Gini terus ya. Ampun dicekeli, nanti nggak fair kalau dipegang. Kelompok. Nah, 1. Berarti pemenangnya kelompok mana ini? Kelompok tanah air. Oke. Tepuk tangan buat kelompok tanah air. Oke, juara ketiganya kelompok Musa. Terus yang ketiga kelompok. Nah, silakan sekarang dilanjutkan. Itu tadi game pulpen persatuan. Tujuannya untuk melatih kekompakan, kebersamaan. Itu sesuai dengan nilai sila ketiga. Jadi, silakan diisi. Dikasih waktu 5 menit ya. Kasih waktu 5 menit. Yo. Ya enggak apa-apa. Silakan ya. Silakan. Menuliskan waktu menyusun rencana proyeknya 5 menit dari sekarang. Ayo. Ya kan?
sudah semua. Sekarang kalau sudah kita susun jadwalnya juga. Di sini ada diskusi ide dan perencanaan poster. Kira-kira ini butuh waktu berapa? Silakan ditulis di situ. Ditulis di lembarnya. Makanya cukup Pak. Diskusi ide dan perencanaan poster. Didiskusikan sama kelompoknya ya. Kira-kira butuh waktunya berapa? Diisi saja. Sudah kelompok besar silakan di depan disampaikan di depan sini, nanti kita akan ke sana. Dibacakan saja satu aja perwakilan ini. Sudah. Usulan dan perencanaan proyek membentuk penerapan nilai nama kelompok rusak, kita kelompok ilmu dan tema gotong royong, gambar orang-orang bersih, warna biru, merah, hijau, coklat, dan slogan atau pesan utama gotong royong persatuan. Kemudian kita berkelompok menulis bela menggambar warna penida, hijau, alat dan bahan pensil, kertas, penghapus, penggaris, dan krayon. Ya sudah, oke. Ini bisa ditambahkan di depan. Semuanya sudah? Yang lain juga sudah? Silakan ditempelkan di depan sini. Sudah semua ya? Semua kelompok sudah membuat tadi menyusun rencana dan jadwalnya. Oke, sekarang kita sampai pada akhir pembelajaran. Kita membuat kesimpulan bersama ya. Kira-kira setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ini, kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil ini apa? Siapa yang mau? Ya, Ibu. Ya. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dong buat Ibu. Itu tadi menjelaskan Pak, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila itu sebagai apa itu? Sebagai pandangan bangsa yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk untuk kita bertindak dan berperilaku. Nah, terus kemudian ada apa lagi tadi itu? Ya, Pancasila harus kita amalkan, kita terapkan, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan melalui rumah, dan lingkungan masyarakat. Supaya tercipta apa? Supaya tercipta kehidupan yang kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman, kemudian kehidupan yang damai dan sejahtera. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membuat poster. Tadi sudah kita membuat tadi ya rencana, ada penyusunan tadi penyusunan jadwal. Kemudian tadi menentukan tema dan yang lainnya. Besok kita di pertemuan kedua. Sekarang kita tutup pembelajaran ini. Terima kasih atas semangatnya yang sudah ditunjukkan anak-anak kelas 6 untuk mengikuti kegiatan pembelajaran
sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.